Sahabat, kamu mungkin pernah mendengar pepatah, nice guys finish last. Orang baik selalu sampai belakangan. Atau jangan-jangan kamu juga pernah merasakannya. Banyak orang baik di luar sana yang berjuang keras untuk mencapai tujuan mereka. Namun, mereka seringkali merasa kalah atau terpinggirkan dalam persaingan. Seringkali mereka mendapat porsi yang lebih kecil dalam perjuangan mereka mencapai kesuksesan. Mengapa hal ini terjadi? Apakah ini fair? Hari ini kita akan membongkar misteri di balik pertanyaan yang mungkin kontroversial. Mengapa orang baik selalu kalah? Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Untuk memulai video ini, mari kita coba lihat beberapa contoh dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di pekerjaan dan karir. Seorang yang sangat baik biasanya seseorang yang selalu siap membantu rekan-rekan kerjanya. Tapi seringkali ditemukan mereka kurang diakui atau dihargai dibandingkan dengan rekan kerja yang lebih vokal atau agresif. Kadang mereka mendapat lebih sedikit promosi atau kenaikan gaji, bahkan jika mereka memiliki kinerja yang luar biasa. Contoh kedua, di persaingan bisnis. Dalam dunia bisnis, pelaku usaha yang baik seringkali harus bersaing dengan pesaing yang mungkin lebih licik atau agresif dalam menjalankan strategi bisnisnya. Mereka menemui kesulitan dalam menjalankan bisnis mereka dengan integritas sambil tetap bersaing dalam pasar yang kompetitif. Contoh ketiga, di hubungan pribadi. Dalam hubungan pribadi, orang yang baik sering menghadapi situasi di mana mereka menempatkan kebahagiaan dan kepentingan orang lain di atas keinginan mereka sendiri. Hal ini bisa berarti bahwa mereka seringkali harus mengorbankan keinginan dan impian mereka sendiri demi orang lain. Nah sahabat, itulah realitas yang terjadi. Sekarang bagaimana kita mesti menyikapi hal itu agar kita sebagai orang baik tidak selalu kalah dan bisa juga meraih kesuksesan yang kita impikan. Pertama-tama, mari kita pahami bahwa menjadi baik itu penting. Tapi kita juga jangan terlalu baik sehingga harus mengorbankan diri sendiri. Kita boleh menjadi baik, tapi tetap harus memikirkan tujuan kita untuk sukses dan bahagia. Ayo, sekarang kita bahas apa sebaiknya yang harus kita lakukan. Yang pertama, belajarlah untuk tegas. Ketegasan adalah tentang menetapkan batasan yang sehat dalam membantu orang lain. Kita juga harus berbicara terbuka tentang keinginan dan kebutuhan pribadi, meskipun itu bisa membuat orang lain kecewa. Ketegasan membantu kita untuk tidak terjebak dalam situasi di mana kita harus mengorbankan diri sendiri demi orang lain. Contoh misalnya, kamu adalah seorang profesional yang sangat baik dan cenderung bersikap ramah, serta menghindari konflik di tempat kerja. Salah satu teman kamu sering mengambil ide-ide kamu dan mengakuinya sebagai idenya kepada bos. Teman ini memang terkenal sebagai individu yang suka menonjolkan dirinya sendiri. Pada awalnya, kamu memilih untuk tetap tenang dan tidak menegur dia karena kamu ingin menjaga suasana harmonis dalam tim. Namun akhirnya, kamu menyadari bahwa tindakan ini terus berlanjut dan kontribusi kamu diabaikan secara terus-menerus. Akibatnya, kamu merasa kurang dihargai dalam tim. Pada titik ini, kamu perlu ketegasan. Kamu memutuskan untuk menetapkan batasan dengan cara menghubungi rekan kerja kamu itu secara pribadi. Kamu menyuarakan pendapat kamu dengan sopan dan dengan jelas, menjelaskan bahwa kamu menghargai kontribusi tim. Tapi, kamu juga ingin pengakuan yang layak atas ide-ide kamu. Langkah kedua, berani untuk mengatakan tidak. Berani mengatakan tidak bukan berarti menjadi egois, tapi itu adalah cara untuk menjaga diri sendiri dan memastikan bahwa kita memberikan dukungan dan bantuan kepada orang lain dengan cara yang seimbang dengan kepentingan kita sendiri. Tapi
lakukan dengan sopan dan jelas. Jelaskan alasannya kalau perlu. Tetaplah mempertahankan komunikasi yang terbuka dalam hubungan. Contoh misalnya, kamu adalah seorang karyawan yang selalu bersedia membantu teman kamu ketika mereka meminta bantuan. Namun, akhir-akhir ini permintaan bantuan semakin bertambah, dan kamu merasa terbebani dengan tugas-tugas tambahan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab kamu. Kamu harus berani mengatakan tidak agar dapat menjaga keseimbangan beban kerja dan menghindari kelelahan. Ketika seorang teman meminta bantuan tambahan lagi, kamu berbicara dengannya secara sopan dan jelas. Kamu jelaskan bahwa saat ini kamu memiliki tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan kamu ingin memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kamu yang saat ini. Kamu juga memberikan alternatif, seperti memberikan bantuan setelah kamu menyelesaikan kerjaan kamu yang mendesak. Dengan berani mengatakan tidak dengan sopan dan jelas, kamu dapat menjaga keseimbangan beban kerja kamu. Tapi juga memberikan dukungan yang sesuai dengan kepentingan kamu sendiri, serta hubungan yang sehat dalam tim. Langkah yang ketiga, perlunya tekad. Tekad untuk menjalani kehidupan yang seimbang antara pekerjaan dan pribadi, sambil tetap berpegang pada impian dan tujuan pribadi. Hal ini memungkinkan kita untuk merawat diri sendiri sambil tetap mendukung orang lain. Tekad yang kuat adalah motor yang mendorong kita maju, bahkan ketika segalanya tampak sulit. Contoh misalnya, bayangkan kamu adalah seorang manajer dalam perusahaan yang selalu sibuk dengan tuntutan pekerjaan. Kamu memiliki tanggung jawab besar terhadap tim kamu. Tapi, pada saat yang sama, kamu juga ingin menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kamu. Selama beberapa bulan terakhir, kamu merasa terjebak dalam siklus kerja yang tidak berujung, mengorbankan waktu bersama keluarga dan waktu untuk diri sendiri. Kamu menyadari bahwa ini merugikan kesehatan mental dan kebahagiaan kamu. Kamu mulai mengatur batasan yang lebih jelas untuk pekerjaan dan waktu pribadi kamu, serta berkomitmen untuk merawat diri sendiri dengan lebih baik. Meskipun ada tekanan dari pekerjaan untuk terus bekerja lebih banyak, kamu tetap berpegang pada tekad untuk menciptakan keseimbangan. Hasilnya, kamu menjadi lebih produktif dalam pekerjaan kamu, karena kamu merasa lebih segar dan bersemangat. Di samping itu, kamu dapat mendukung tim kamu dengan lebih baik, karena kamu juga merawat diri sendiri. Jadi sahabat, mari kita buktikan bahwa kita bisa tetap menjadi baik dan sekaligus sukses. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.